يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat menjadi seorang Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda alam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin kita udah sama-sama mendengar kisah masa kecil Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Ustadz Hafid. Nah, sekarang Bapak menyeritain tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Masa remaja dihitung saat kapan? Nah, masa remaja dihitung ketika kita sudah menginjak umur 12 tahun. Ketika itu Rasulullah SAW sudah mencari uang sendiri, sudah mencari duit sendiri, sudah bekerja. Apa pekerjaan beliau ketika umur 12 tahun? Beliau menjadi seorang pengembala kambing. Nah, kambing ini adalah kambing-kambingnya orang yang dititipkan kepada Rasulullah SAW. Dari itu beliau mendapatkan upah. Nah, dari menjagakan kambing-kambing orang, beliau mendapatkan upah. Nah, ketika itu pula Rasulullah SAW di saat umurnya 12 tahun, Rasulullah SAW diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang di negeri Syams. Ketika sedang dalam perjalanan di sebuah kota yang namanya kota Busra, Rasulullah dihampiri oleh pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah. Saat dihampiri oleh pendeta tersebut, seorang pendeta ini melihat banyaknya kesamaan, kemiripan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Nabi terakhir. Nah, kemudian yang dikatakan oleh Bukhairah ini kepada Abu Thalib apa? Wahai Abu Thalib, bawalah pulang keponakanmu ini. Karena kenapa? Di negeri Syams ini banyak orang-orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini ketika melihat seseorang dengan kecerian Nabi terakhir maka akan dibunuh. Nah, makanya Bukhairah ini berpesan kepada Abu Thalib agar membawa pulang keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Abu Thalib tetap membawa Rasulullah SAW berdagang di negeri Syams. Yang mana di perdagangan ini Rasulullah SAW bertemu dengan istrinya. Siapa istrinya? Siti Khadijah. Dalam perdagangan inilah, jadi Rasulullah itu apa yang didagangkan? Yang didagangkan itu adalah dagangan orang lain. Dititipkan kepada Rasulullah, kemudian didagangkan oleh Rasulullah. Nah, disinilah Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah. Kemudian menikah di umur 25 tahun. Nah, ketika itu pula Rasulullah SAW mengalami yang namanya perang. Ini adalah perang yang dialami Rasulullah SAW pertama kali, yakni perang Al-Fijar. Ketika itu perang Al-Fijar ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh
pengkhianatannya Bani Kinanah kepada Bani Quraisy. Jadi ada 3 orang Bani Quraisy yang dibunuh oleh Bani Kinanah. Nah, kenapa perang ini disebut Al-Fijar? Karena perang ini dialami atau dilakukan di saat bulan haram. Jadi ada 4 bulan haram yang mana bulan ini dilarangnya berperang. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berperang? Rasulullah SAW mengumpulkan busur panah untuk ditembaki kepada Bani Kinanah. Siapa yang mengajak perang ini kepada Rasulullah? Yaitu pamannya Abu Thalib, yang mana kita ketahui ketika masa remaja Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Nah, setelah selesainya perang Al-Fijar, banyaklah terjadi berantakannya hukum-hukum di Mekah. Jadi banyak kesewenangan yang terjadi di sana. Setelah itu bangunlah organisasi yang namanya organisasi Hilful Fudul. Nah, dalam organisasi ini terlihatlah betapa kasih sayangnya, cintanya Rasulullah SAW kepada sesama manusia. Nah, selain terkenalnya sifat kasih sayang Rasulullah SAW, Rasul pun terkenal dengan sifat budi pekerti yang halus dan sifat yang amat mulia. Nah, anak-anakku sekalian, dari cerita inilah kita bisa mengambil pembelajaran yang sangat mulia. Salah satunya apa? Sifat Rasulullah yang mempunyai sifat kasih sayang sesama manusia. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Rasulullah, tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya aku akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha Penyayang. Cukup sekian dari Ustadz. Maaf banyak kesalahan dari penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, dari cerita inilah kita bisa mengambil pembelajaran yang sangat mulia. Salah satunya apa? Sifat Rasulullah yang mempunyai sifat kasih sayang sesama manusia. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Rasulullah, tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya aku akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha Penyayang. Cukup sekian dari Ustadz. Maaf banyak kesalahan dari penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallah